Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita main-main lagi untuk pick a card ya. Oke, seperti biasanya di sini kita akan melihat prediksi untuk kartu yang kamu pilih sesuai dengan tema yang akan dilihat untuk hari ini. Untuk pick a card kali ini. Ada 4 kartu yang akan bisa kamu pilih, salah satunya sesuai dengan intuisi kamu, sesuai dengan kata hati kamu. Kartu mana yang menarik energi kamu di sini? Saya menyediakan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang pertama ada Sun. Kartunya gampang diingat ini. Jadi ada Sun. Kemudian ada Moon. Sun, Moon. Yang ketiga ada Mercury. Oke, dan yang keempat ada Venus. Kartu mungkin hanya sekedar pilihan, mungkin di sini juga bisa berarti arti dari kartu-kartu ini nanti yang kamu pilih itu adalah yang ada di dalam energi prediksi kali ini ya. Sun, Moon, Mercury, Venus pilihannya. Oke? Pertanyaannya atau temanya, kok pertanyaannya? Apa ya? Di sini saya akan melihat apakah dia jodohmu. Oke? Siapa orang yang kamu pikirkan? Atau siapa orang yang terkoneksi dengan kamu saat ini, mungkin kamu masih bertanya-tanya juga ya. Bisa jadi sudah menjadi pasanganmu tetapi kamu di situasi yang ya galau, dalam arti kamu yakin gak yakin apakah dia ini benar-benar jodohku. Jadi di sini kita lihat prediksinya. Apakah dia benar-benar jodohmu atau apakah dia akan menjadi jodohku. Begitu ya. Oke, bisa resonate, bisa tidak. Jadi kalau ini tidak resonate dengan pilihanmu nanti, ya anggap saja ini sekedar untuk belajar mempertajam intuisi, ya. Oke, kita mulai. Sun, Moon, Mercury, Venus. Kamu pilih yang mana yang sekiranya menarik hatimu dan menarik intuisimu? Dipilih, ya. Dan kita mulai. Untuk kartu pertama, Sun. Oke, dari kartu pertama ada kartu Sun, ya. Kartu matahari. Apakah dia jodohmu? Apakah dia jodohmu? Apakah dia jodohku? Saya lihat di sini kamu dengan dia itu sering banget ya. Situasinya mungkin dalam menjalin hubungan dengan dia itu kamu sepertinya cukup kesulitan. Dalam arti di sini bisa jadi ada semacam ego yang bermain di dalam hubungan ini. Saya melihatnya mungkin dia ini adalah sosok yang sangat keras, mendominasi orang yang terkoneksi dengan kamu yang memilih kartu Sun. Jadi dia di sini orang yang sangat memimpin, dalam arti semua yang berkaitan dengan hubungan kalian di sini itu adalah keputusan dia. Semua harus sesuai dengan aturan dia, ya. Karena dia di sini merupakan sosok orang yang memang keras seperti itu. Tapi biarpun keras, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, apalagi kalau di sini dia laki-laki. Tapi ya itu tadi, egonya terlalu besar ya. Sehingga dia yang mendominasi hubungan ini dan itu membuat kamu merasa kesulitan menghadapi dia. Mungkin kamu sering ngalah di sini, saya lihat. Kamu sering ya mencoba mengendalikan perasaan kamu walaupun kadang-kadang mungkin kamu kesal begitu ya. Kamu mangkel juga ngadepin dia. Tapi ya ada sisi baik, ada sisi buruk. Mungkin dia terlalu terlalu keras mengatur kamu atau terlalu keras memproteksi kamu.
tapi sebenarnya itu adalah bentuk dia ingin bertanggung jawab. Oke? Saya lihat memang kamu mungkin di sini kesulitan menghadapi dia itu apabila di dalam masalah itu ya. Karena dia ini adalah sosok yang sangat bisa dikatakan tidak bisa dipengaruhi. Dia maunya apa yang dia katakan itu yang dilakukan, pendapat dia yang harus dilaksanakan. Jadi kamu sepertinya kadang-kadang ya harus ada keberanian juga, dalam arti harus sekali-sekali harus bisa ngelawan juga gitu ya. Harus bisa berani juga ngadepin dia. Dan itulah yang kadang-kadang membuat diri kamu itu kesulitan, tetapi di situasi lain pada akhirnya walaupun kamu sering berselisih pendapat, berselisih paham dengan dia, ya ada situasi bahwa ujung-ujungnya masih ada situasi yang membuat kalian bisa tetap menjadi menjadi lebih baik, dalam arti ya ada perubahan gitu. Kalau kalian misalnya konflik, terlalu bersih tegang dengan pendapat-pendapat yang ada begitu, ujung-ujungnya nanti ya berubah lagi menjadi baik. Ujung-ujungnya itu selalu ada jalan keluar gitu ya. Situasi apapun, masalah apapun, walaupun kalian melewatinya secara bersih tegang, tapi selalu mendapat hasil akhir yang membuat kalian itu menjadi pasangan yang beruntung lah, dalam arti bisa menyelesaikan masalah, walaupun harus panas-panasan dulu. Karena ego yang ada di sini cukup tinggi, khususnya dari dia. Ya, mungkin kenapa kamu di sini kuat bertahan di dalam hubungan seperti ini, karena saya melihat kamu menganggap dia di sini mungkin adalah sosok yang ya menginspirasi begitu ya. Mungkin dia di sini walaupun memiliki sifat yang keras, yang sulit untuk dipengaruhi, tapi dia adalah sosok yang ya tadi saya katakan bertanggung jawab, berbelas kasih begitu ya. Dia keras untuk sebuah kebenaran. Oke? Dan kamu tahu bahwa sikap kerasnya itu, sikap protektifnya itu adalah sikap karena dia ingin kebaikan di dalam hubungan kalian. Walaupun ya itu tadi kadang-kadang kamu memang sakit hati mungkin dari perkataan dia. Kalau orang yang seperti ini kan biasanya kalau ngomong itu nggak mikir lagi ya. Kalau ngomong itu nggak pakai di rem apa yang dia nggak suka itu biasanya langsung dia ceploskan begitu. Jadi ya sering tantangan buat kamu tuh kamu rasa sakit hati. Kadang kamu juga ngerasa ya menghadapi masalah emosional lah kalau dengan di situasi berselisih paham dengan dia begitu. Oke? Ya, mungkin kadang-kadang yang sering kamu lakukan di sini, saya lihat kamu mungkin lebih sering ya acuh aja deh. Kadang kamu juga ya berhati-hati juga ngadapin dia yang seperti itu, tetapi kadang kamu juga ya kalau sudah datangnya kamu stuck gitu, kamu mungkin lebih nggak peduli, bodoh amat gitu. Karena kamu sudah tahu sifat dia seperti itu, ya. Dan di sini saya melihat mungkin walaupun kamu belum yakin dalam arti apakah dia ini memang sosok yang benar, sosok yang tepat buat kamu, tapi secara hati, secara jujur itu kamu yakin kalau dia itu sebenarnya memang tulus ya. Walaupun di sini ya kamu harus benar-benar bisa kalau dikatakan tuh harus benar-benar bisa menghadapi dia begitu. Ya. Kamu lebih banyak
Dalam arti kamu lebih banyak mengontrol tindakan kamu lah, agar tidak terus berbenturan dengan dia. Oke, situasinya seperti itu. Apakah memang begitu sosok pasanganmu yang memilih kartu pertama Sun? Dan kembali ke tema pick a card. Apakah dia jodohku? Saya katakan ya. Saya katakan iya. Kenapa? Karena di sini ada situasi bahwa Wheel of Fortune di sini itu tentang takdir. Jadi dia itu sudah ditakdirkan buat kamu, walaupun dengan sifat-sifatnya yang seperti itu. Ya, buktinya kamu masih bisa bertahan dengan situasi seperti ini karena kamu secara tidak kamu sadari semesta itu memang mempertemukan kamu dengan dia. Sudah diatur oleh semesta. Itu adalah takdirmu untuk bertemu dengan sosok seperti ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada sisi baik, ada sisi buruk. Itu yang memang menjadi semacam tantangan buat kamu, ya. Selain Wheel of Fortune, di sini ada kartu Fate. Fate tentang keyakinan. Dan ini juga sama dengan kartu Hierophant. Hierophant itu tentang pernikahan. Disitulah saya yakin sekali untuk kamu yang memilih kartu pertama Sun, orang yang saat ini terkoneksi dengan kamu di dalam satu hubungan atau pernah menjalin hubungan dengan kamu dengan situasi yang seperti ini, itulah dia jodohmu. Dia adalah jodohmu. Oke? Jadi ini untuk yang memilih kartu pertama. Harus tetap kuat, harus tetap bertahan menghadapi orang yang seperti ini. Ya, karena bagaimanapun situasinya, takdir sudah menetapkan bahwa dia adalah jodohmu. Oke, ini dia untuk yang memilih kartu pertama. Oke, dan kartu kedua Moon. Oke. Ya, saya lihat dulu ya, kalau dari situasinya dia yang bersama dengan kamu atau yang terkoneksi dengan kamu di sini. Saya melihat kalau sebenarnya di sini dia adalah seseorang yang sangat stabil. Stabil dalam arti ya mungkin dia sudah sangat sangat logik dalam berpikir. Dia ini adalah seseorang yang memiliki satu keyakinan diri yang cukup kuat, begitu. Keyakinan diri yang cukup kuat, seseorang yang memiliki pengetahuan, seseorang yang memiliki keahlian. Pokoknya dia banyak hal-hal yang sudah dia miliki seperti itu, yang dia mampu. Seseorang yang ya kalau dikatakan kalau sebagai laki-laki itu dia laki-laki yang sempurna. Kalau ini laki-laki ya. Ada yang membuat kelebihan dia di mata kamu. Yaitu dia memberikan kebahagiaan buat kamu yang terkoneksi dengan orang ini. Dia ini sepertinya orang yang bisa memberikan kebahagiaan baik secara materi ya. Dalam arti dia ini sepertinya adalah seseorang yang memang sukses. Ataupun di dalam memberikan perasaannya kepada kamu itu membuat kamu berbahagia dengan dia. Oke. Dan di sini terlihat bahwa dia ini banyak memberikan semacam kalau dikatakan di dalam hubungan ini tampaknya itu dia seperti orang yang berkomitmen. Ya. Tampaknya dia seperti orang yang berkomitmen dan saya ingatkan itu tampak luar. Ya, itu adalah sesuatu yang terlihat di luar yang kamu ketahui. Karena di sini ada perubahan yang nantinya terjadi dan itu
situasinya mungkin tidak kamu sangka-sangka. Dia akan sepertinya tiba-tiba menjadi berubah begitu ya, menjadi berubah dalam arti ada sesuatu yang dia tinggalkan, ya. Jadi di sini saya melihat dia ini sosok orang yang sebenarnya memang tadi saya katakan orang yang berpikir logik ya, dalam arti dia rasional. Apapun yang mungkin merugikan dia, apapun yang mungkin menurut dia itu bisa menimbulkan masalah, jelas dia tidak akan mau bertahan di situ. Dan saya melihat di dalam situasi hubunganmu yang terkoneksi dengan orang ini, sepertinya memang ada situasi yang mengarah ke sana, ya. Mungkin dia merasa ya sepertinya ada sesuatu yang membuat dia membuat dia tidak nyaman begitu. Merasa sia-sia. Dalam arti di sini walaupun dia memberikan perhatian, kebahagiaan kepada kamu, tetapi sebenarnya ada yang dia tutupi. Ada sesuatu yang dia pendam di dalam hatinya. Ya. Nah, di situ saya katakan tadi jangan menilai dari tampak luarnya saja. Sebenarnya di sini dia sedang sepertinya menilai hubungannya dengan kamu atau menilai kamu, ya. Karena di sini saya lihat setelah dia melewati masa-masa kebersamaan dengan kamu, dia akan berubah total nantinya. Berubah total secara pelan, tapi pasti. Apa yang membuat dia berubah di sini? Saya melihat bahwa dia akan pergi melepaskan hubungan dia bersama kamu. Ya. Sepertinya di sini kasarnya dia akan melarikan diri dari komitmen ini. Karena itu tadi, ada situasi yang dia anggap cukup merugikan jika dia bertahan di dalam hubungan ini. Dia ini seseorang yang sudah cukup berpikirnya tuh dia nggak mau main perasaan. Dia ini berpikir secara rasional. Jika memang ada hal-hal yang merugikan menurut dia, yang tidak patut untuk dipertahankan, itulah yang ingin dia hindari, ya. Jadi itu yang menurut dia merugikan. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi keputus sebentar. Jadi nanti dia akan menjadi sosok yang berubah. Berubah dalam arti ya itu tadi. Dia akan secara tiba-tiba barangkali tanpa kamu sadari, secara tiba-tiba dia akan mengubah arah hubungan ini atau mengubah arah hidup dia. Kalau selama ini mungkin kamu menganggap dia adalah sosok yang mungkin kamu lihat dia baik, memang dia baik, saya lihat baik, ya. Kau merasa bahagia dengan dia perhatian dengan kamu, memenuhi semua kebutuhan kamu. Tetapi di dalam hati dia itu ada yang dia simpan, dia pendam, ya. Dengan apa yang sudah dia lewati bersama kamu. Pelan tapi pasti. Pada saatnya nanti dia akan pergi meninggalkan hubungan ini. Meninggalkan situasi ini. Oke, yang memilih kartu kedua. Situasinya seperti ini, saya melihat kembali ke tema. Apakah dia jodohmu? Apakah dia jodohku? Kalau seperti ini jelas dia bukan jodoh kamu, ya. Karena energi dia di sini memang ada energi juga dia sepertinya merasa di sini dia termanipulasi begitu. Di hubungan kalian ya, dia ini termanipulasi.
eh, intuisi dia membawa dia pergi meninggalkan hubungan ini. Jadi untuk yang memilih kartu kedua, Moon. Moon ini tentang sesuatu yang tertutupi ya. Di mana-mana Moon itu tentang sesuatu yang tidak jelas terlihat. Karena Moon itu ada di dalam sebuah kegelapan bulan ya. Di sini jadi energi dia memang saya rasakan dia ini bukan jodohmu. Ya. Buat yang memilih kartu kedua, apabila di situasi hubungan seperti ini, kau masih merasakan hal-hal yang nyaman bersama dia, kau perlu koreksi atau perlu waspada ya untuk perubahan dia pada suatu saat nanti. Oke, ini dia untuk kartu kedua di pick a card kali ini. Dan kartu ketiga, Mercury ya, kartu Mercury di sini. Oke. Dia orang yang terkoneksi dengan kamu atau orang yang kamu pikirkan barangkali yang pernah menjalin hubungan dengan kamu atau saat ini masih ada di dalam situasi berhubungan, berinteraksi dengan kamu. Saya melihat situasi yang sering kamu hadapi dengan dia adalah situasi yang cukup membutuhkan apa ya? Saya lihat membutuhkan kesabaran karena ada situasi konflik yang sering kamu hadapi. Mungkin kamu sering mengalami pertengkaran dengan dia. Kamu sering berselisih dengan dia. Ya. Sering ada situasi-situasi yang bertentangan antara kamu dengan orang ini yang terkoneksi dengan kamu, dan itu terkadang membuat kamu ingin untuk mengakhiri hubungan kamu dengan dia atau mengakhiri koneksi kamu dengan dia. Kamu mungkin ingin benar-benar apa ya, menghadapi kenyataan bahwa mungkin lebih baik ya disudahi aja, begitu keinginan kamu. Karena kamu merasa kalau kamu sudah di situasi yang cukup membuat kamu terpuruk ya, dalam arti bermasalah dengan dia, ribut, bertengkar, itu membawa kamu menjadi sepertinya tidak memiliki harapan untuk bertahan di hubungan ini. Ya. Sering saya merasakan energimu, kamu lebih banyak menarik diri dari dia. Mungkin karena kamu di sini menarik diri karena kamu kecewa dengan apa yang terjadi di dalam hubungan ini. Seringnya ada keributan begitu, dan kamu menarik diri hanya untuk mencoba menenangkan pikiran, ya. Ada situasi bahwa mungkin kamu merasa hubungan ini merugikan kamu, khususnya membuat kamu lelah begitu ya. Segala perselisihan, segala pertentangan kamu dengan dia itu membuat kamu sepertinya ingin ya kalau dikatakan ingin mengatasi masalah ini dengan itu tadi, dengan mengakhiri hubungan, mengakhiri koneksi dengan dia itu ada. Tapi lagi-lagi kalau kamu di situasi sedang berseteru dengan dia, itu kamu sering konflik sebenarnya batin kamu. Kamu sering merasa apa ya? Merasa butuh perjuangan di dalam hubungan ini. Apakah hubungan ini perlu dipertahankan ataukah memang harus diakhiri, begitu. Saya melihat kamu sering mempertimbangkan lagi perasaan kamu. Kamu sering lebih mencoba mencintai diri sendiri kamu ya, tanpa mau mengikuti alur hubungan ini, dalam arti ya itu tadi, kamu menarik diri, kamu mencoba untuk mencintai diri sendiri, dan kadang-kadang disitulah konflik di dalam batin kamu itu muncul. Apakah memang aku harus
melepaskan hubungan ini, mengakhiri hubungan ini, ataukah aku harus bertahan? Ya, karena di sini saya melihat ada situasi di mana mungkin nanti dia akan mendapat satu bisa dikatakan satu momen, dia mendapatkan satu momen bahwa dia harus bisa berubah begitu loh. Entah dia, entah kamu. Ya. Jadi di sini karena kita berbicara tentang apakah dia jodohku atau apakah dia jodohmu. Jadi di sini dia sepertinya nanti akan mendapatkan momen di mana dia harus bisa menghadapi kenyataan. Mungkin di sini saya melihat kamu akan menjalankan rencana kamu dalam arti kamu memberi dia semacam shock terapi begitu ya. Kau memberikan dia shock terapi seperti kamu meminta dia kamu meminta keputusan untuk, atau kamu membuat keputusan untuk mengakhiri hubungan ini begitu. Atau kamu memberikan semacam ultimatum atau seperti itu. Ada rencana-rencana kamu yang mengarah kepada situasi ingin mengakhiri hubungan ini. Dan di situ nanti dia baru akan mulai mendapatkan semacam satu kalau dikatakan itu dia mulai bisa terbuka begitu. Terbuka mata hati, mata pikirannya ketika kamu benar-benar sudah berada di titik ingin menyelesaikan hubungan ini. Dan pada akhirnya ketika dia sudah mendapatkan momen itu, pada saat itulah saya melihat bahwa dia merasa merasa kecewa barangkali karena kamu memutuskan ingin mengakhiri hubungan ini atau koneksi ini. Pada saat itulah dia mulai mungkin saya katakan mencari kamu. Ya. Dia akan mengikuti kata hatinya. Dalam arti dia ingin sebuah awal baru lagi bersama dengan kamu. Dia mungkin di sini sudah benar-benar, kalau nanti sudah melewati masa itu ya, dia di sini sepertinya sudah melewati masa-masa dia terpuruk dan dia sudah mengetahui bahwa sebenarnya kamu itu adalah orang yang memang yang bisa membuka pikiran dia begitu. Mungkin selama ini dia merasa bahwa dia cukup bodoh memperlakukan kamu dengan tidak adil atau selalu membawa kamu ke situasi yang buruk, bertentangan, berselisih, ya, selalu di situasi konflik. Di situ nanti dia akan merasakan itu. Dan pada akhirnya ada satu tekad dia untuk bisa untuk bisa meminta maaf kepada kamu. Saya lihat bahwa di sini dia mungkin setelah kamu memberikan shock terapi itu dia nanti muncul semacam perasaan dia untuk bisa menyenangkan kamu lagi, ya, untuk bisa memberikan kamu ya kebahagiaan lagi begitu. Saya melihat energi dia akan ya benar-benar menyesal, meminta maaf. Dan dia agak sedikit was-was juga apabila kamu tidak menerima dia lagi. Ya. Saya lihat di sini situasi kalian di sini nantinya harus berakhir dulu begitu. Koneksi kalian yang memilih kartu ketiga memang harus diakhiri dulu di sini. Karena itu memang sudah satu rencana dari semesta, ya. Tetapi di saat itulah dia nanti baru akan mendapatkan satu momen kehilangan dan
Di saat itulah nanti dia akan terbuka mata hati, mata pikirannya, saya katakan, dengan melihat kamu tuh ternyata adalah orang yang selama ini dia mau, ya. Jadi kalau dikatakan untuk tema kita apakah dia itu jodohku, kalau kamu saat ini sedang melewati situasi tidak bersama dia, mungkin kamu di fase memang di fase harus mengakhiri dulu hubungan ini dengan dia, ya. Tapi kalau kamu memilih kartu ketiga ini, nantinya dia akan mencoba untuk bisa datang kepada kamu. Ini bisa jadi karena dia memang memiliki satu sifat masih belum dewasa, ya, masih kekanak-kanakan. Dan di sini pendewasaan dia itu melalui momen ini, momen di mana hubungan kalian harus berakhir. Apakah dia jodohku? Ya, dia jodohmu. Bukan jodohku. Dia jodoh kamu yang memilih kartu ketiga Mercury. Sabar kalau saat ini kamu di fase sedang berakhir hubunganmu dengan dia, sabar karena nanti akan ada kelanjutan di dalam hubunganmu ini. Ya? Oke, ini untuk prediksi kartu ketiga. Dan yang memilih kartu terakhir, kartu keempat, Venus, ya. Oke, di sini saya melihat bahwa situasi kamu dan orang yang terkoneksi dengan kamu di sini, saya melihat pada awalnya mungkin kalian itu adalah satu pasangan yang apa ya? Kalau saya katakan kalian itu sama-sama memiliki kemauan, memiliki niat yang sama, ya, memiliki satu tujuan yang sama untuk hubungan ini. Mungkin di sini kalian sama-sama berambisi untuk bisa memiliki hubungan yang bahagia, ya. Niat kalian memiliki hubungan yang berbahagia. Satu hubungan yang bisa dinikmati sampai masa depan, ya, untuk masa depan seperti itu. Satu hubungan yang bisa memberikan kebaikan begitu untuk masa depan kalian berdua pada awalnya. Oke? Dan ada situasi yang kemudian terjadi di mana kalian harus, atau pada akhirnya di sini ada situasi kalian berdua di sini meninggalkan hubungan ini. Kamu menarik diri dari hubungan ini, dia pun begitu, menarik diri dari hubungan ini karena ada kekecewaan. Ada hal yang cukup membuat kalian berdua tersakiti, kalian berdua merasa kecewa, entah apa itu, ya. Dan itu yang membuat pada akhirnya hubungan kalian berakhir. Ya, jadi kamu yang memilih kartu keempat, orang yang kamu pikirkan, yang kamu tanyakan apakah dia jodohku, itu orang ini bisa jadi sudah tidak bersama dengan kamu, ya. Dalam arti ini adalah orang yang sudah mengakhiri hubungan dengan kamu. Ya, ada situasi kalian berdua patah hati. Kalian berdua sedih karena hubungan ini harus berakhir. Dan di sini saya melihat situasi yang menyakitkan itu mungkin membawa kalian berdua seperti musuh setelah itu, ya. Dalam arti kalian itu seperti di situasi berlawanan, bermusuhan, tidak terkoneksi, mungkin saling menghindar, menjauh, tidak berkomunikasi, tidak bertemu, apalagi tidak bertemu, ya. Tidak ingin tahu satu sama lain. Seperti bermusuhan. Seperti itu. Karena ada hal yang menyakitkan baik di diri kamu atau di diri dia, itu sama-sama ada perasaan tersakiti. Walaupun sebenarnya hubungan kamu sebelumnya di sini cukup bahagia, kau memiliki tujuan yang sama, mau kemana hubungan ini. Entah
ada semacam situasi yang chaos begitu, dan pada akhirnya kalian memutuskan mengakhiri hubungan ini. Dan di saat kalian sudah melewati hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan hati, itulah kalian sama-sama memulai sebuah langkah awal hidup kalian yang baru, ya. Mungkin di sini kamu memulai langkah awal hidup kamu, atau hidup kamu yang baru itu kemana dengan tujuan kamu. Dia juga kemana. Yang jelas kalian sama-sama memiliki rencana masa depan sendiri-sendiri, ya. Di sini kalian memiliki semacam planning hidup kalian itu sudah ya, namanya kalian sudah berpisah, ya. Jadi kamu sudah lebih terfokus dengan tujuan hidup kamu ke depan itu mau apa. Dia pun seperti itu. Dan di sini saya melihat ketika kalian melewati situasi itu, divine timing sepertinya memberikan satu perubahan, ya. Satu perubahan yang mana saya merasa bahwa ada energi yang membuat kalian ingin menyelesaikan krisis di antara kalian berdua. Di mana kalian di sini ada situasi ingin menyelesaikan perselisihan, atau saya katakan tadi ada seperti situasi bermusuhan. Itu ada energi yang menggerakkan itu, ya. Karena di sini ada kartu Ace of Swords. Situasi bertekad memecahkan masalah. Mungkin di situasi ini ketika kalian melewati hari-hari kalian sendiri dengan tujuan dan pencapaian kalian sendiri, ya. Pada saat itulah kalian merasakan sesuatu yang kurang, begitu. Kalian mulai memikirkan bahwa ada sesuatu yang cukup saya katakan cukup bodoh kalian lakukan, yaitu mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan itu. Dan disitulah saya merasa ada energi yang nantinya akan membawa kalian berdua untuk menyelesaikan krisis masalah yang ada di dalam koneksi kalian berdua, ya. Oke. The Sun juga bisa mengindikasikan bahwa nantinya kalian akan mulai berpikir positif satu sama lain. Di situ juga ada satu energi, ada satu keberhasilan yang akan kalian dapatkan untuk masa depan, ya. Kalian akan menerima hal-hal baik di dalam hidup kalian di sini. Bahkan di sini ada energi jika kalian sudah melewati ini, ya. Kalian ada yang akan menikah. Dan kalau itu berkaitan dengan The Sun, sudah jelas bahwa siapapun orang yang pernah terkoneksi dengan kamu di sini, ya, dan pernah menyakiti hati kamu tampaknya, orang ini adalah jodohmu, ya. Orang ini adalah orang yang sudah ditetapkan semesta untuk menyakiti hati kamu dulu, ya, untuk berpisah dengan kamu dulu, dan itu yang membuat kamu mungkin juga pernah merasakan seperti orang yang sangat bodoh, dalam arti kenapa kamu dulu mengenal dia, begitu, ya. Ada semacam perasaan-perasaan kamu mungkin ketika kamu merasa terombang-ambing perasaan kamu mungkin asal bicara, kenapa aku ketemu dia? Kenapa aku sampai bisa menjalin hubungan dengan dia?
begitu. Ada perasaan-perasaan yang ya bisa dikatakan tidak kamu sadari, kamu tuh mengumpat ketika hubungan kalian berakhir, dan ketika di sisi kalian berselisih, bermusuhan, itu banyak sekali hal-hal yang buruk yang kamu sesali pada akhirnya nanti. Sesali dalam arti kamu pernah ya berlaku bodoh ya, saya katakan, saya berulang kali bilang bodoh karena ada the fool di situ. Tidak menjaga gitu, tidak menjaga mulutmu misalnya, asal bicara. Karena kamu sudah merasa tersakiti dan kamu di posisi memang tidak sedang berdamai dengan dia. Tapi semesta mengubah semuanya. Di mana di sini ada situasi bahwa masalah yang ada di antara kalian itu pada akhirnya nanti akan terpecahkan. Ya. Ada situasi bahwa akhirnya kamu kembali takluk kepada dia. Atau dia kembali bisa menaklukkan kamu. Oke? Jadi berhati-hati. Jangan di situasi saat ini seandainya kamu terkoneksi dengan orang tersebut, kamu menjelek-jelekkan dia atau memburuk-burukkan dia, ya. Karena semesta bisa membolak-balikan hati. Ya, saat ini kamu mungkin sangat-sangat jengkel, sangat-sangat marah, sangat-sangat bertolak belakang dengan dia. Seperti kita tahu kan ada pepatah mengatakan hati-hati. Orang yang kamu benci bisa jadi orang itulah nanti yang akan kamu cintai. Apalagi di sini kamu pernah mencintai dia memang. Pernah berbahagia dengan dia. Oke? Jadi jelas di sini untuk yang memilih kartu terakhir. Apakah dia jodohku? Ya. Ada situasi kamu harus melewati dulu masa-masa tidak nyaman. Kamu pernah melewati masa bahagia dengan dia, kemudian situasinya harus berakhir dengan sangat tidak enak, ya, tersakiti. Kamu harus bermusuhan dulu dengan dia, mengambil jalan hidup masing-masing, dan pada akhirnya nanti kamu akan kembali takluk kepada dia. Oke, ini dia yang menjadi prediksi untuk kartu keempat, Venus. Venus itu tentang cinta, tentang perasaan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin terjadi kalau memang dia adalah jodohmu. Bagaimanapun situasinya, dia akan kembali menjadi milikmu. Ini dia yang sudah saya hadirkan di Pick a Card kali ini. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di Pick a Card yang lain. Bye.